kakak beliau ya, angkat suara dan mewakili Gus Auzi dengan segala apa yang sudah beliau lakukan ketika masih hayat di dunia ini, meminta maaf ya saudara sekalian, terlepas dari kita berbeda pandangan. Nah, jadi ketika beliau sudah tiada, ke sisi kemanusiaan itu harus diutamakan. Nah, jadi pihak keluarga Gus Auzi mewakili untuk berminta maaf kepada apabila ada kata-kata Gus Auzi yang menyakiti ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Memaafkan itu sangat indah. Itu ajaran sebenarnya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bang Cocot, kenapa sih itu kita tidak tiru? Itu loh teman-teman. Bang Cocot, ini sebenarnya persoalannya bukan soal maaf tidak memaafkan. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya memintakan maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, itu urusan sampean. Saya cuma minta satu, jangan terus-terusan memframing saudara saya yang sudah tiada, itu saja. Selama kalian masih bersuara, saya juga tetap akan bersuara. Betul itu ya, saya setuju. Makanya kan tadi kan saya bilang apapun. Saya di awal begitu mendengar dari Komangalola Mamas, Bismillah hari itu pun Bismillah saya memaafkan. Sudah selesai. Jangan diungkap-ungkip lagi gitu loh. Itu loh teman-teman. Ya teman-teman mungkin yang masih tersakiti, apa sih susahnya memaafkan gitu loh. Ayolah bareng-bareng gitu loh teman-teman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai gini dek, saya sampai punya pikiran dulu tadi. Mau sore akan dikimoro nang ngene Kiai Imat, dari sepuro nang Kiai Imat. Ora usah mas, enggak usah mas. Kepada semuanya wes. Intinya adik saya sudah nggak ada, saya minta maaf. Sudah lah. Wes mas. Mas Jaki, kemarin saya sudah melalui Gus Rizal, saya sudah memohonkan, saya mintakan maaf kepada Kiai Imat kalau memang apa. Sudah mas, nggak usah kesana, nggak apa-apa, nggak usah. Kita doakan saja mas, kita tahlili, kita kirim doa terus. Nah, insya Allah mas. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada almarhum. Saya tidak paten pak, disebut pejuang pak. Saya kok bilang pengkhianat pun nggak masalah. Yang penting jangan sakiti keluarga saya. Saya itu capek dek, saya itu capek. Beberapa hari sudah mulai dari kemarin, WA itu nggak, WA itu WA mulai saya lihat kok. Gara-gara ini nggak klarifikasi ke saya atau apa, tapi langsung ngata-ngatain gini-gini. Siapa namanya keluarga, siapa yang nggak sakit hati dek? Wong tiap hari kecil kita bersama-sama, walaupun toh dia jarang komunikasi dengan saya, tapi namanya saudara. Ya apa-apa ini saudara. Saya mewakili keluarga lah. Kalau ada yang di sini ada teman-temannya Auzi, saya minta maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kakaknya asli. Dan kemarin juga Neng Eva juga saya minta maaf Neng, mohon maaf Neng. Kalau adik saya itu ada tingkah laku yang tidak baik, penjenengan dan teman-temannya enggak ada. Saya soal juga ketemu sama tamu-tamu yang datang, yang peziarah-peziarah, saya juga minta maaf lah kalau emang adik saya itu punya punya bicara yang pembicaraan yang kurang enak dan sebagainya. Emang gayanya seperti itu. Saya minta maaf. Mohon doanya, semoga amin mas. Beliau itu usul khotimah mas. Usul khotimah. Amin. Dan saya bener dek, saya cerita dek ya. Ini cerita ke teman-teman yang bener adik saya seperti itu. Tapi nggak adanya itu loh di pondok dan keadaan sowan ke Poso dan nggak nyusahin orang sama sekali gitu loh. Assalamualaikum Gus Zaki. Waalaikumsalam. Ya sama Gus, saya juga minta maaf ya, karena saya sering live dengan beliau, sering masuk ke rumah beliau. Saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang sopan terhadap Gus Auzi. Dan saya yakin Gus, saya bersaksi di Allah, Gus Auzi itu orang baik. Amin, dan amin, juga Ustaz Khotim. Amin. Saya bersaksi demi Allah, beliau orang baik. Cuma beliau memang beda pandangan dengan kita, beda pendapat dengan kita. Jadi saya minta tolong sama kawan-kawan kita, terutama pejuang PWI ya, tolong jangan ngungkit-ngungkit lagi beliau, jangan bawa-bawa lagi beliau. Kita doakan saja beliau.
Semoga beliau dikumpulkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allah. Karena kita bukan memperjuangkan Kiai Imad, bukan saudara, bukan. Kita memperjuangkan agama Allah. Kita memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan apa ya? Leluhur Rasulullah. Karena ada orang yang mengeklaimkan gitu kan, ada orang yang mengeklaim nasabnya tersambung dengan Rasulullah kan gitu. Terus lantas kenapa kok kita menghujat lawan kita yang tidak sejalan dengan kita? Itu namanya bukan pejuang, itu nama pecundang namanya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah pemaaf bagi lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya. Lantas kita merasa sebagai pejuang, kenapa kita kok setelah pejuang setelah lawan kita tidak ada lalu kita menghujat? Apakah pantas kita dibilang pejuang atau sebaliknya, ataukah kita pecundang? Dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sama orang-orang yang berada di barisan keimat atau sebaliknya, para muhibbin yang pencinta habaib, tolong jangan bawa-bawa Gus Auzi lagi. Kita doakan saja semoga beliau tenang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mungkin Mbak Nur ya, silakan Mbak Nur. Mungkin beliau juga pernah masuk ke roomnya Gus Auzi, Mbak Nur. Dek, sebentar, saya turun dulu ya. Ya Mas, saya telepon Mas. Kalau mohon maaf, pokoknya intinya saya ulangi lagi, saya minta maaf mewakili keluarga, salah satunya Gus Auzi, perilakunya Auzi sebelum kapundut ya, saya minta maaf sebesar-besarnya ya, sedangkan Sami-sami Mas, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wes kita jangan ini. Cukup ya. Jangan membuka luka lama. Jangan melempar batu di dalam kubur. Jangan. Ya, sudah lemah tubuhnya. Sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan kau tuntut terus, kasihan, nggak tenang nanti ya. Tolong ya. Buat viti-viti yang sudah terlanjur nyebar nggak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu berlebihan. Yang pertama saya minta kepada seluruh orang muslim warga Indonesia jangan sampai mencaci maki gus-gus atau kiai-kiai yang kemarin meninggal. Jangan dikatakan mati dalam membela jahiliyah, jangan. Beliau itu saudara kita orang muslim. Ya bagus kalau mau berkirim fatihah. Yang kedua, ini kan sudah bukti terang benderang. Jadi saya berharap para muhibbin jangan mengulangi lagi sumpah mubahalah seperti itu. Jangan sampai sumpah mubahalah itu jadi andalan, jadi diulangi terus-menerus, kalau berbahaya. Terus yang selanjutnya, bahwa tarekat Ta'awi atau Alawiyah kalau dilewatkan Awi itu baiklah saya tamat bisa itu dari sanad tauhidnya, sanad fikirnya, firqahnya, dari sanad pakaian tidak juga apa ya imam tongkat. Kalau lewat Ali bin Baikillah itu mengkotek semua, sehingga yang memakai itu akan menimbulkan ujub dan kesombongan seperti itu. Karena nggak ada cahaya sampai Rasulullah juga ada. Tarekat itu juga mengkotek. Tinggalkan beralihlah ke Kiai Nusantara. Nah jenengan diajari kirim fatihah ke Fakih Mukodam tapi nggak ke Wali Korea, nggak ke Wali Songo, nggak ke kakek-kakek jenengan sendiri kan ya ngajari kualat. Padahal tidak jelas apakah sosok Mukodam itu ada atau tidak. Nah kalau dikirim fatihah tidak ada yang sang kemana itu fatihah? Ya mungkin ke sampai kemana itu? Ke alam pokok, ke rasulnya. Ya. Nah kemudian ini kan polemik nasab kan ranah ilmiah ya. Jadi jangan sampai mau diprovokasi oleh Habib Rizik atau Habib Bahar ke arah perang saudara, jangan. Kita selesaikan secara ilmiah, secara laki-laki. Ngopi gitu kan. Jangan sampai ditarik ke ranah perang saudara. Kalau mau perang ya mereka sendiri. Nah, kalau Bali
mati sendiri gak apa-apa. Jenengan itu pasti cuma makan jadi tunggal, jadi tameng aja. Dan saya Yahudi itu paling takut untuk mati. Seperti itu. Di Quran surat Jum'ah kan seperti itu. Fataman awal mauta ini kuntum shodiqin. Tantanglah kematian, wahai Yahudi kamu. Kalau kamu merasa sebagai mati. Kira-kira cukup. Oke, begitu. Oke, matur nuwun Gus Ishak, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Amin. Waras selalu. Amin. Selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah semuanya. Saya kira jelas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Ishak Maulana. Saya tidak akan menyimpulkan, mudah-mudahan pasti banyak manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.